Yang selanjutnya, ini kalian dengar sering dari teman-teman Kristiani. Ini konsep dasar juga. Mirip kayak di Islam bahwa manusia itu citra Tuhan di muka bumi. Ya kan? Makhluk di antara semua ciptaannya Allah yang paling mirip dengan dirinya itu manusia. Dirinya pasti bukan fisik, jadi bukan wajah. Karena Allah pasti tidak punya fisik kayak kalian. Di Quran disebut Allah punya tangan, punya mata, pasti tidak kayak kita. Jadi kemiripan itu pasti di luar itu. Maka jangan dibayangkan Allah tinggi besar, jenggotnya panjang. Dulu kamu kecil mungkin gitu kan? Bayangkan Allah itu di atas besar, ngelihat ke bawah, jenggotnya panjang, rambutnya panjang, pakai jubah. Enggak. Jangan dibayangkan fisik. Kita mirip Allah tidak dalam hal fisiknya. Di beberapa konsep, paling tidak di 4 hal itu. Yang pertama, dalam hal spiritualitas, dalam hal kecerdasan, akal, punya keinginan. Kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Dalam hal pengetahuan dan cinta, kita tahu sesuatu, Allah maha tahu. Kita cinta sesuatu, Allah maha cinta. Dan yang keempat, dalam hal kebebasan, kita oleh Allah dipinjemi kebebasan. Itu yang bikin kita mirip Allah. Ya, yang bebas sejati jelas Allah. Dia tidak ada yang mengikat apapun dan satupun. Kita manusia itu bebas tapi dipinjemi, pinjaman. Jadi kita dikasih akal untuk milih, diizinkan untuk ingin sesuatu, suka tidak suka sesuatu, tahu dan tidak tahu sesuatu, mencintai sesuatu. Dan kita punya dimensi khusus namanya spiritualitas. Satu-satunya yang punya 4 ini hanya manusia, tidak ada yang lain. Hewan, tumbuhan, apalagi benda, tidak ada satupun yang itu. Binatang kadang-kadang ada yang seolah-olah punya akal ya Pak, enggak. Kalau punya otak iya, tapi kalau punya akal enggak. Maka enggak bisa berkembang. Sak pinter-pinternya monyet sejak dulu juga seperti monyet. Kalau ada monyet pakai baju, itu yang ngasih baju manusia. Kalau ada lumba-lumba yang bisa ngitung, itu yang bikin bisa ngitung kan juga manusia, dilatih instingnya. Dia tidak punya inisiatif sendiri. Kalau nggak percaya, kali-kalian apa bagi-bagian. Kalau lumba-lumba biasanya tesnya, ayo 3 tambah 3 kan gitu. Itu teslah sendiri. Misalnya ada lumba-lumba, coba berapa akar 4, akar 3, nggak bisa dia. Sing iso manusia. Jadi spiritualitas apa lagi? Hanya manusia yang punya. Semua yang selain manusia tidak ada pilihan. Hidupnya pasti seperti itu. Dan hidupnya pasti merealisasikan, mewujudkan sunatullah. Sehingga dalam konsep kita, semua makhluk itu bertasbih, semua makhluk itu tunduk patuh pada Allah. Karena memang dia tidak punya alternatif lain, hanya itu. Beda sama manusia. Maka manusia itu semacam citranya Tuhan. Kalau di kita, manusia itu khalifah, wakilnya Tuhan. Wakil itu kan ya paling tidak kan mirip sama yang diwakili dikit-dikit. Kalau beda sama sekali nggak bisa mewakili. Allah kuasa, karena kita wakilnya Allah, kita dikasih kekuasaan oleh Allah. Meskipun tidak sebesar kekuasaannya Allah. Kamu kan bisa kuasa sesuai jangkauanmu, sesuai kapasitasmu. Jadi spiritualitas, akal dan keinginan, pengetahuan, cinta dan kebebasan. Kayak minum ini kan akalku yang dulu bilang haus minum, akal. Pengetahuan, karena aku tahu aku butuh minum. Dan kebebasan, mau minum beneran apa nanti saja kan terserah aku. Akal yang bilang kadang haus tapi tidak usah minum, nantilah. Ini yang binatang tidak punya, tumbuhan tidak punya. Bebek itu kalau mau minum ya minum aja, nggak pernah mikir sekarang apa buat nanti aja ya, eman-eman enggak. Minum ya dia minum aja, insting.
Dari situlah nanti sumber hisab itu nanti dari sini semua. Urusan fisikmu nggak akan dihisab oleh Allah. Kamu jelek, rambutmu keriting, hidungmu pesek, itu nggak akan dihisab oleh Allah. Jadi nggak pernah ditanya kenapa hidungmu pesek, nggak pernah ditanya kenapa kulitmu hitam, nggak pernah. Yang ditanya apa? Spiritualitasmu. Akalmu kamu gunakan untuk apa? Pengetahuan yang dianugerahkan padamu kamu pakai untuk apa? Apa yang kamu cintai dan tidak kamu cintai? Mengapa? Kok ada selain aku yang kamu cintai? Kebebasanmu kamu pakai buat ngapain aja? Nah itu Allah yang menghisapmu nanti. Kalau fisik Allah gak akan tanya. Fisik itu termasuk ranah sunnatullah yang kamu gak bisa nolak. Kulitmu hitam itu kan sudah mau gak mau ya hitam itu. Bahwa kamu berusaha memutihkan jangan percaya. Kamu pakai obat-obatan, kamu agak susah. Itu sudah. Dan Allah nggak akan, jangan khawatir, jangan takut kalau kamu jelek, kamu kulitmu hitam, kamu nggak salah apa-apa. Jadi kalau ada orang bilang kamu kok jelek banget toh, jangan minder, jangan takut. Emangnya salahnya apa kalau kamu jelek? Ya memang aslinya begitu. Ya kan? Kalau ada orang bilang kamu jelek, bilang aja salahku di mana kalau aku jelek itu. Iya. Yang kamu lecehkan itu siapa? Aku apa yang bikin aku, kan gitu. Loh iya kan? Loh kalau ada laptop jelek, kualitasnya kacau, itu yang salah apa laptopnya? Kan enggak. Yang salah yang bikin laptop. Maka manusia nggak boleh saling melecehkan, saling mencaci maki, khususnya untuk urusan fisik. Karena kamu nggak ikut bikin, rancangannya juga bukan dari kamu, ya kan? Kamu kan cuma kalau manusia kan cuma mewujudkan prosesnya, tapi detailnya kan Allah yang ngatur. Sak pinter-pinternya orang kan nggak bisa ngatur. Misalnya saya bikin anak kulit hitam aja deh, nggak iso. Kulitnya sehitam apa yo, rancangannya yang di atas. Jadi yang dalam kuasamu 4 ini. Kamu punya spiritualitas, tapi kamu arahkan kemana spiritualitasmu, itu dalam kekuasaanmu. Nah itu konsep kunci juga yang dibawa oleh Isa. Ajaran-ajarannya Isa nanti 90% sebenarnya urusan akhlak. Maka Isa banyak disukai oleh para sufi. Beberapa sufi itu benchmarknya adalah Isa. Bukan apa-apa, karena Isa berhadapan dengan Yahudi yang kalau bahasa sekarang sangat fikih sentris. Jadi formalisme beragama yang sering dijadikan dalih untuk menindas. Aturan-aturan agama yang dijadikan alasan untuk menyusahkan orang lain. Disitulah Isa datang untuk memperingatkan bahwa fikih itu hanya bagian kecil, bagian dan tidak utama. Yang utama itu akhlak. Maka ajaran-ajaran Nasrani, ajaran Kristen itu sebagian besar fokusnya di akhlak. Tidak ada variasi ibadah yang luar biasa kayak yang kita miliki di Islam. Jadi Islam itu agak ke tengah. Yahudi itu sebenarnya lebih kaku dari kita. Ritual fikihnya, ritual beribadatannya sangat kaku. Sementara yang Isa ini sangat cair di sufinya. Nah Islam datang mengakomodir keduanya. Ya jangan terlalu ekstrim begitulah. Ya kadang ada fikihnya, kadang ada sufinya. Itu ngumpul di Muhammad.